Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Coba lagi di channel Rama Termanu ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait jejak debat Mahfud MD dan juga versus anggota DPR. Nah, ini panas dan seru, dan yang menjadi pertanyaan, kenapa baru akhir-akhir ini ya, menjelang tahun politik, apakah ini untuk mendongkrak elektabilitas Mahfud yang sudah dilirik untuk posisi cawapres dari masing-masing baca pres yang akan berkontestasi, yaitu Anies, ya, Prabowo dan juga Ganjar. Dan saat ini ya coba untuk dinaikkan lagi, diupkan lagi dengan bongkar-bongkar lagi kasus terkait ya, yang intinya ya terlihat bombastis. Yang sebelumnya ada transaksi janggal 349 triliun dan kita tidak tahu gitu ya selanjutnya bagaimana gitu ya. Dan ada saat ini yang menghebohkan ataupun yang membuat panas dan juga gerah telinga anggota DPR tentang transaksi bawah meja. Dan kini yang ditantang adalah Ahmad Saroni ya. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, pernyataan belak-belakan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi bawah meja yang diduga dilakukan oleh para anggota DPR RI lantas menuai perdebatan. Pernyataan yang disampaikannya di dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU pada Minggu kemarin juga menyebutkan soal indeks persepsi korupsi Indonesia yang meluncur turun. Pada 2022, indeks persepsi korupsi kita terjun dari awalnya 38 menjadi 34. Itu membuat kita kaget. Ya, korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Di DPR terjadi transaksi di balik meja. Malah di MA pengadilan bisa dilakukan dengan membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama aja, yaitu temuannya, ungkap Mahfud. Tak pelak pernyataan Mahfud ini menimbulkan reaksi para anggota DPR. Sebelumnya Mahfud beberapa kali sempat berdebat panas dengan para anggota DPR lain terkait pernyataannya soal TPPU. Lalu siapa saja anggota DPR yang pernah debat dengan Mahfud? Simak inilah selengkapnya. 1. Ahmad Saroni. Pernyataan Mahfud MD soal transaksi bawah meja yang terjadi di DPR mendapat respons dari Wakil Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni. Tanpa ragu, Saroni menantang Mahfud untuk menyebutkan nama oknum DPR yang diduga terlibat dalam transaksi bawah meja tersebut dibanding menjadi fitnah di kemudian hari. Kalau mau ya sebut saja oknum DPR-nya siapa, karena kita kasihan sama anggota lain yang tidak berbuat salah tapi malah dapat cap serupa seperti oknum. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Mahfud sebagai pemerintah bekerja dengan jujur. Kan nggak enak juga kalau ada yang ngomong pemerintah itu kerjanya korupsi terus. Jadi sebenarnya semua hal tidak bisa digeneralisasi, ungkap Saroni. 2. Arteria Dahlan. Kasus TPPU yang diduga terjadi dalam lingkup Kementerian Keuangan Kemenku beberapa waktu lalu juga mendapat perhatian publik. Pasalnya pernyataan Mahfud soal transaksi TPPU sebesar 300 triliun dianggap berlebihan dan diduga membocorkan dokumen rahasia oleh anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Hal ini membuat Mahfud menantang Arteria untuk menghadiri rapat bersama Komisi 3 DPR RI pada Rabu lalu. Keduanya pun sempat berdebat panas dalam rapat tersebut. Sebelumnya akhirnya Mahfud diberikan waktu untuk menjelaskan kasus dugaan TPPU tersebut. 3. Sufmi Dasko. Konflik TPPU 300 triliun rupiah juga membuat Mahfud menjadi sorotan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Kader Gerindra ini pun mengaku konflik transaksi 300 triliun rupiah yang diduga Mahfud ini akan menjadi isu liar jika tidak diselesaikan. Makanya kami panggil, nanti pernyataan Bapak Mahfud jadi isu liar, nggak jelas apa ujungnya, ungkap Dasko beberapa waktu lalu. Mahfud pun sempat menantang 3 anggota DPR RI soal isu 300 triliun ini mencuat. Namun Dasko mengaku tak ambil pusing atas ancaman ini. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kembali lagi bongkar-bongkar yang dilakukan oleh Mahfud MD. Jadi memang panas di depannya ya, panas ya, tetapi di belakangnya nggak ada kejelasan.
ya. Ya, yang paling dekat saja transaksi 349 triliun ya, yang janggal dibongkar yang dilakukan oleh koleganya sendiri dari Kementerian Keuangan ya. Dan hingga saat ini belum ada gitu ya yang benar-benar jelas siapa yang melakukan transaksi janggal pada masa kurun waktu ya cukup lama ya, hampir pada saat 98 ya. Dan ini tentu saja mengagetkan karena transaksi janggal 349 triliun ini adalah transaksi yang luar biasa besar gitu dan masif ya, dan bisa dibilang ya transaksi skandal terbesar di Indonesia gitu ya. Dan saat ini ya jelang tahun politik, dan ini juga menjadi aji mumpung ya dalam tanda kutip dilakukan oleh Mahfud MD, entah ini kebetulan atau sudah direncanakan untuk ya menebar pesona ya, seperti yang disampaikan kepada Erick Thohir dan juga Sandiaga Uno untuk menebar persona jelang Pilpres 2024 ya, beberapa waktu lalu. Dan kita ketahui terkait jejak Mahfud MD ini juga kembali lagi ya menantang anggota DPR ya, dan semua masyarakat di Indonesia sudah paham bahwasanya yang perilaku korupsi di negeri ini sudah mengkhawatirkan tentu saja. Kalau kita berbicara tentang transaksi janggal 349 triliun ya, harusnya ada penyikapan terhadap kasus yang sudah dibongkar ya. Tapi yang ada adalah ketika transaksi itu sudah dibuka di DPR ya, dilakukan RDP, yang terjadi ya kelihatannya hanya jawab-jawab semata gitu ya. Tidak ada penindaklanjutan setelah itu. Ya, misalnya untuk transaksi penyikapan transaksi janggal 349 triliun ini ya harusnya harus ada penindakan gitu ya. Harus ada penindakan untuk dieksekusi sesuai undang-undang Tipikor ya, tindak pidana korupsi. Dan jelas saja ya kalau kita melihat jejak Mahfud MD untuk menyampaikan transaksi bawah meja ya, dan ini tentu saja tidak hanya anggota DPR gitu ya, di institusi lain ya yang juga pernah disampaikan oleh Mahfud MD bahwasanya ketika kita melihat institusi di depan, kanan, kiri, atas, bawah ya, hampir tidak ada yang lepas dari ya, tindak pidana korupsi, KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi kalau kita melihat perilaku ya pemerintahan gitu ya. Nah, kalau pemerintahan itu pejabat publik itu jujur ya, pejabat publik itu kalau benar-benar jujur, take home pay itu 100 juta ya. Tapi kalau ditanya oleh masyarakat kenapa misalnya ketika menjabat tambah kaya ya, mereka bermain gitu ya, mereka bermain dengan berbagai macam celah untuk mendapatkan keuntungan, entah itu dari proyek ya, ataupun dari jabatan yang menggiurkan ya, misalnya komisaris ya, kemudian juga untuk mendapatkan proyek-proyek. Nah, juga apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ya, bahwasanya kebijakan ini ya pada saat rezim saat ini hampir sebagian kebijakan pemerintah itu dieksekusi oleh ya pejabat publik yang juga pengusaha gitu ya. Jadi pengusaha merangkap pejabat publik merangkap sebagai pengusaha ya, jadi bati terus ya, jadi untung terus untuk mendapatkan cuan di balik itu ya. Misalnya kebijakan untuk ya vaksin dahulu itu ya, untuk memakai vaksin untuk syarat dalam perjalanan ya, ternyata vaksin itu ya ditangani juga oleh pengusaha yang bermain sekitar lingkar istana gitu ya, dan itu sudah dibongkar ya. Pun untuk kebijakan
subsidi kendaraan listrik ya, yang dikeluarkan akan mendapatkan subsidi, tapi yang bermain juga orang dekat kekuasaan ya. Dan ini tentu saja miris, karena kalau kita melihat IPK atau indeks persepsi korupsi yang ada di Indonesia ya, justru mendapatkan kondisi yang lebih miris ya, karena nilainya merosot bahkan terjun bebas dari yang semulanya mendapatkan nilai 40 ya, awal pemerintahan Jokowi yang sempat mendapatkan nilai yang lumayan, tetapi belakangan ya nilai IPK atau indeks persepsi korupsi ini terjun bebas ke angka 38, bahkan sekarang loncat ke angka 34 ya, loncat ke angka 34. Jadi kalau kita masuk nilai 25 berarti kita akan menjadi negara yang sangat korup gitu ya. Jadi ini problem kita dalam hal penanganan korupsi itu ya, jauh dari kata perbaikan dari sejak zaman reformasi ya. Beda dengan negara-negara yang sudah mapan di Skandinavia yang nilai indeks persepsi korupsinya itu ya lebih bagus ya. Yang tidak paling tidak jauh-jauh ada Singapura yang bisa dibilang indeks persepsi korupsinya itu agak lumayan ya, di angka sekitar 80 ya. Jadi ini kita terhenyak ya melihat Singapura negara kecil tetapi bisa mengatur pemerintahnya lebih bersih ya dalam hal memerangi tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita melihat perseteruan ya antara Mahfud MD dan juga anggota DPR ya, itu sudah terjadi belakangan ini ya, yang menjadi pertanyaan baru panas-panas ketika menjelang Pilpres ya. Ada apa? Apakah ini hanya untuk meningkatkan popularitas dan juga elektabilitas? Ya publik pasti akan tahu di balik itu ya, bahwasanya ketika transaksi janggal 349 triliun itu sudah diungkap, maka nama Mahfud itu sudah masuk dalam radar cawapres masing-masing baca pres yang akan berkontestasi ya. Jadi Mahfud sudah bisa juga disandingkan dengan Anies ya, pun juga bisa juga disandingkan dengan Prabowo dan juga Ganjar ya, masuk dalam bursa cawapres. Nah, ini lumayan untuk menaikkan lagi nama Mahfud yang sudah sempat hilang ataupun tidak pernah disebut dalam ya survei bahkan. Ya inilah gitu ya cara untuk meningkatkan ya aura ataupun ya dengan cara menebar persona gitu ya. Tetapi kita ketahui di belakangnya nggak ada gitu ya penindakan yang serius terkait ya bongkar-bongkar yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Dan misalnya tentang transaksi bawah meja, semuanya paham bahwasanya korupsi kita sudah ugal-ugalan. Bahkan kalau kita melihat anggota DPR ya dengan gaji yang segitu gede ya, padahal pekerjaannya ya tidak berat-berat amat, ini justru membebani anggaran negara gitu ya. Ya, di satu sisi ekonomi sekarang sedang lesu ya, tapi kalau kita melihat gaji dari DPR itu ya gede-gedean gitu ya, dan ini juga memberikan pertanyaan gitu ya. Di satu sisi gajinya gede, tetapi ya ketika berbicara terkait undang-undang yang terus ditelurkan itu tidak mengakomodasi kepentingan rakyat ya. Bahkan sebagian besar lebih condong mengakomodasi kepentingan oligarki gitu ya. Jadi kalau kita melihat efektif nggak, ya nggak efektif gitu ya, nggak efektif. Pertama nggak efektif ya, kedua mengamburkan ya uang negara ya. Bayangkan reses itu konon seperti yang pernah disampaikan ya dari berbagai sumber, reses itu 400 jutaan ya, kalau kali 5 ya kurang lebih 2M lebih kurang lebih. Dan itu terjadi
saat ini dengan gaji yang fantastis. Di satu sisi kondisi negara sedang tidak baik-baik saja, ekonomi lesu ya, dan kinerja DPR juga dalam tanda kutip dipertanyakan gitu ya. Wakil rakyat tetapi ya hasil kerjanya tidak mencerminkan ya mewakili aspirasi rakyat ya. Kita lihat saja undang-undang tidak pernah bisa mewakili rakyat, justru ya mewakili oligarki. Undang-undang Omnibus Law yang saat ini panas, yang di dalamnya ada undang-undang kesehatan ya, justru merugikan ya, dan saat ini diprotes oleh sebagian besar masyarakat, terutama dengan nakes ya. Jadi yang posisi DPR yang wakil rakyat itu mana gitu ya, berarti hanya utopis semata dan juga tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. Nah saat ini coba untuk ya Mahfud ya dalam tanda kutip coba untuk menaikkan namanya lagi ya, karena ini mendekati masa pendaftaran ya baca pres ya, mumpung ya masih ada waktu, dan mumpung juga ini juga kesempatan buat Mahfud untuk yang tahun kemarin mau saja ya hampir saja mendapatkan kesempatan sebagai cawapresnya Jokowi tetapi batal, dan sekarang hanya mendapat jatah Menko Polhukam ya, dan kesempatan untuk menaikkan namanya itu terus didongkrak ya dengan melakukan aksi semacam ini ya. Tetapi ya pasti mayoritas rakyat sudah paham ya dengan aksi para pejabat publik termasuk politisi yang coba untuk melakukan aksi bombastis di awal-awal yang tujuannya saja untuk menaikkan elektabilitas ataupun popularitas. Kita tunggu saja aksi dari Mahfud MD, apakah benar aksinya itu bisa membongkar ya aksi bawah meja sekaligus penindakan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Jadi ketika cuma membuat berita panas di media dan juga DPR hanya menyampaikan job-job semata tetapi tidak ada aksi ya, ya tidak ada manfaatnya yang unfaedah gitu ya. Kita tunggu saja ke depan tentang aksi Mahfud MD ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.